Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan BTS. Presiden membantah adanya intervensi politik dari pihak istana. Presiden Jokowi meyakini Kejaksaan Agung bekerja secara profesional. Jokowi menepis isu intervensi kasus hukum Plate dan meminta semua pihak menghormati proses hukum. Menkominfo Johnny G. Plate asal Partai Nasdem terjerat kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo terkait posisi dan wewenangnya sebagai pengguna anggaran. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, di intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menkominfo. Hal ini sekaligus menepis kabar nama-nama pengganti Johnny G. Plate yang beredar, termasuk nama Ketua Umum Perindo Haritanu. Hati jadi Menkominfo bagaimana Pak? Apa sudah ditetapkan Pak? Makanya Bapak juga sempat memastikan. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Soal penggantiannya kapan Pak dilantik? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Johnny G. Plate bukan menteri pertama di pemerintahan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Sejak Jokowi menjabat presiden pada 2014, ada 5 menteri yang tersandung korupsi. Di periode pemerintahan pertama Presiden Jokowi, Menteri Sosial Idrus Marham tersandung kasus suap proyek PLTU Riau I. Politisi Partai Golkar ini dinyatakan menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Koco. Idrus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor dan di tingkat kasasi diganjar 2 tahun penjara. Berikutnya Menpora Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI di tahun anggaran 2018. Dalam kasus ini, politisi PKB ini dinyatakan menerima suap 26,5 miliar rupiah dan divonis 7 tahun penjara. Di periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi, Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus suap bantuan sosial pandemi COVID-19. Politisi PDI Perjuangan itu divonis 12 tahun penjara karena terbukti menerima suap 32,4 miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos. Berikutnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang merupakan politisi Partai Gerindra. Ia terlibat suap 25,74 miliar rupiah terkait persetujuan pemberian izin budidaya lobster serta izin ekspor benih lobster. Pengadilan Tipikor memvonis Edi 5 tahun penjara. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 8 triliun rupiah. Johnny G. Plate menjadi menteri kelima Jokowi yang tersandung korupsi. Kejaksaan Agung memastikan sudah mengantongi bukti yang cukup untuk menjadikan Johnny Plate sebagai tersangka. Peran Johnny G. Plate cukup besar sebagai menteri dan juga pengguna anggaran. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi program Best Transceiver Station atau BTS dengan jumlah kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Kejagung langsung menahan Plate di Rutan Salemba, Jakarta pasca ditetapkan sebagai tersangka 17 Mei kemarin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku menghormati proses hukum, tapi Paloh menyayangkan pemborgolan Plate saat keluar dari gedung Kejaksaan Agung. 100 juta untuk anak-anak setiap bulannya. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut
alias praduga tidak bersalah. Tak hanya itu, Surya Paloh juga mengaku dirinya menepis anggapan kasus hukum yang menjerat sekjen partainya berkaitan isu politik. Namun Paloh sempat menyinggung soal hukum alam. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum. Sementara itu, Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut Johnny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS sesuai dengan temuan bukti hukum dan kerugian negara. Kuntadi bahkan menyebut peran Plate cukup besar di program BTS Kominfo. Diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kejagung tak akan gegabah dalam menentukan tersangka korupsi, terlebih lagi menyangkut jabatan seorang menteri. Tapi ICW menyebut posisi Nasdem yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi membuat isu politis merebak ketika menteri asal Partai Nasdem jadi tersangka. Bahwa pada titik tertentu seringkali kasus korupsi itu dijadikan alat untuk kepentingan politik, untuk menjatuhkan orang dan lain-lain gitu ya. Nah, menurut saya titik tengahnya adalah pembuktian pada pengadilan tipikor nanti, karena bisa saja ini akan menjadi backfire. Artinya gini, kejaksaan itu kan di bawah eksekutif, di bawah kontrol presiden secara langsung ya kalau dari struktur kenegaraan. Artinya kalau kemudian nanti di pengadilan tipikor sidangnya terbuka, masyarakat bisa menilai. Tak hanya Plate, Kejagung sebelumnya menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi BTS. Kelimanya adalah pihak swasta, mulai dari jabatan komisaris, direktur utama, hingga ahli IT perusahaan yang terlibat proyek BTS Kominfo. Negara merugi sebesar 8,03 triliun rupiah dalam proyek penyediaan menara BTS 4G Kominfo lewat penyediaan 4.200 unit pemancar seluler 4G. Kini, publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Jumlah yang ditaksir merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Timnas U22 berhasil membawa pulang medali emas SEA Games sepak bola Kamboja. Prestasi yang ditunggu setelah 32 tahun. Namun pemain diingatkan untuk tidak larut dalam euforia. Kami segera kembali.